Iya, gede nih tanya. Rumah 2 lantai yang dijadikan tempat memproduksi bantal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan baku busa membuat api dengan mudah membesar dan membakar bangunan rumah yang berada di tengah permukiman warga ini. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik pada mesin genset ini membuat warga dan pekerja panik. Akibatnya, warga dan pekerja yang panik mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya agar api tidak merambat ke bangunan rumah lainnya. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dijinakan setelah 3 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian yang diderita pemilik produsen bantal rumahan ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepanikan terjadi saat sebuah mobil minibus mengalami korsleting listrik hingga mengeluarkan percikan api. Kebakaran. Korsleting listrik itu terjadi tepat saat berada di dalam stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Butatoa di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi saat pengendara minibus tengah melakukan pengisian bahan bakar. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian depan mesin. Percikan api yang semakin membesar itu pun sempat mengeluarkan kepulan asap hingga nyaris membakar SPBU. Kebakaran. Petugas SPBU langsung bertindak dengan memadamkan api menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Setelah api berhasil dipadamkan, mobil minibus yang sempat terbakar itu langsung dievakuasi oleh pemiliknya ke bengkel. Sementara pihak SPBU mengaku tidak ada kerusakan yang terjadi akibat peristiwa itu. Anak-anak berteriak. Nah, pada saat itu saya langsung lari ke depan. Pergi padamkan api begitu. Dipadamkan pakai apa, Pak? Apa? Apar ya. Tapi memang sempat ada apinya keluar, Pak. Sempat. Sempat ada apinya. Besar gitu. Lumayan sih. Bikin panik ya warga ya. Panik sebenarnya. Meski sempat membuat kepanikan pengendara yang melintas, pasca kejadian itu, SPBU ini masih tetap beroperasi dan melayani pengisian bahan bakar. Sejumlah petugas SPBU yang juga sempat panik pun berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Satu unit angkutan umum meledak dan terbakar di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun kepanikan sempat terjadi saat proses evakuasi penumpang angkot meledak dan terbakar. Angkot yang berasal dari Kabupaten Pandeglang ini disewa untuk acara kondangan ke daerah Cikande, Kabupaten Serang. Dalam perjalanan pulang, angkot tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Angkot menabrak trotoar hingga terbalik. Angkot pun meledak dan hangus terbakar.
Sopir angkot dan 6 penumpang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga sebelum angkot tersebut meledak dan terbakar. Warga berhamburan ketika angkot meledak dan ludes terbakar. Api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kota Serang dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Si pengemudi ini satu tidak hafal jalan, kedua memang untuk pandangannya sudah mulai kabur karena memang sudah tua. Kemudian setelah nabrak mobilnya ini terbalik, kemudian mengeluarkan api sehingga terbakar. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, hanya mengalami kerugian materi berupa 1 unit kendaraan angkutan umum yang terbakar. Tips menyelamatkan diri saat mobil terbakar. Peristiwa mobil terbakar seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar untuk menyelamatkan diri. Hal pertama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi. Segera keluar dari kendaraan. Lakukan evakuasi dengan tenang. Lepaskan sabuk pengaman sendiri dahulu, baru penumpang lain. Cari arah evakuasi yang jauh dari sumber api. Sempatkan diri untuk menyalakan lampu hazard sebelum mobil berpindah ke jalur darurat. Gunanya untuk memberi isyarat pada pengguna jalan lainnya agar menjauh. Matikan mesin, dan jika ada, keluarkan alat pemadam api ringan. Kapal kecil atau yang biasa disebut kapal ojek tenggelam di perairan Teluk Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal ojek yang ditumpangi oleh 16 orang ini tenggelam saat pulang dari mancing di perairan Teluk Jakarta. Tenggelamnya kapal ojek diduga akibat dari matinya mesin saat akan mendekati pesisir Teluk Jakarta. Lalu kapal dihantam ombak hingga tenggelam. Dengan menggunakan kapal Sea Rider, tim dari Kopaska Koarmada 1 melakukan evakuasi terhadap para penumpang. Setelah berhasil dievakuasi, para korban yang selamat maupun yang tewas dibawa ke KRI Teluk Cilukan Bawang. Segini paling. Iya, segini ya Pak Jura. Ya bentar Mas. Diduga mengantuk, sebuah truk bermuatan kabel menabrak sepeda motor. Truk langsung terjun ke jurang sedalam 5 meter di jalur Pantura, Karangteko, Banyu Putih, Situbondo. Kerasnya tubrukan membuat seorang pengendara sepeda motor yang hendak mencari rumput ini kritis dan terkapar di Jalan Raya Pantura. Istri korban yang melihat suaminya tidak sadarkan diri dan penuh dengan darah langsung menangis histeris. Korban diketahui bernama Rahmat, warga Dusun Karanganyar, Desa Sumberwaru, Banyu Putih. Ia menjadi korban setelah ditabrak truk Fuso bermuatan kabel Telkom. Usai menabrak sepeda motor, truk pun menukik, terjun ke jurang sedalam 5 meter di depan kantor Seki Arangtekok, Taman Nasional Baluran.
Kondisi truk hancur dengan seluruh ban lepas dan patah. Bodi depan truk pun ringsek hingga membuat sopir sempat terlempar keluar kabin. Sedangkan muatan kabel berhamburan memenuhi halaman kantor seksi Karangteko Taman Nasional Baluran. Yang terlempar itu yang pengemudi dengan karnetnya truk. Ada juga satu korban yang kritis, itu pengemudi sepeda motor yang tertabrak truk di jalan. Langsung dievakuasi oleh petugas. Langsung tiga-tiganya kami evakuasi. Sejumlah warga dan petugas Taman Nasional membantu membersihkan kabel yang berserakan agar tidak menghambat lalu lintas. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan. Seekor ular sanca dengan bobot 80 kg dievakuasi petugas pemadam kebakaran di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Peternakan. Dengan hati-hati, ular sanca ini dievakuasi. Tiga petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur mengambil ular sanca dari kandangnya yang berada di halaman rumah warga di Jalan Melati 4, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas sempat mengalami kesulitan mengevakuasi ular lantaran bobotnya yang mencapai 80 kg dan panjang mencapai 7 meter. Ular bahkan sempat melilit kaki petugas saat dievakuasi. Melilit daripada tim petugas. Evakuasi baru berhasil dilakukan 30 menit kemudian. Ular ini tadinya sengaja dipelihara oleh penghuni rumah. Namun karena tumbuh semakin besar, pemilik tidak sanggup lagi memberi makan dan meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Pemilik ular bernama Jackie menyebut menemukan ular ini tahun 2015 saat banjir. Dalam proses evakuasi, 3 personil pemadam kebakaran dikerahkan. Kini ular sanca telah diserahkan ke pecinta reptil agar ditangani dengan baik. Ular sanca batik yang melingkar di atas gapura jalan masuk ditangkap warga. Sejumlah warga dengan hati-hati berusaha menangkap ular yang berusaha menyerang. Peristiwa bermula saat sejumlah pegawai PLN tengah melakukan perbaikan kabel di sekitar lokasi. Ketika salah seorang pegawai hendak menarik kabel melewati gapura, ia dikagetkan dengan seekor ular sanca yang sudah berada di atas gapura. Spontan, dirinya memberitahukan warga sekitar untuk menangkap ular sanca yang terlihat dalam posisi siap menyerang. Warga dan sejumlah pengendara yang berhenti langsung berusaha menangkap ular dengan tangan kosong. Belum diketahui secara pasti dari mana ular tersebut muncul. Diduga ular muncul dari dalam gorong-gorong yang berada di dekat gapura. Proses penangkapan pun berlangsung alot. Ular beberapa kali terlihat menyerang dan mengenai tangan salah seorang warga. Itu ada korban nggak bang? Udah ada yang kegigit loh? Itu yang helm Uber kegigit tangannya. Yang nangkep? Iya. Oh yang nangkep kegigit? Iya. Tapi pas ketahuan ada ular, warga sempat heboh dong bang? Sempat kaget bang? Heboh bang, orang rame jangan langsung pada berhenti. Langsung pada minggir ke sini bang. Akhirnya, ular berhasil ditangkap oleh seorang pengendara yang melintas dan langsung dimasukkan ke dalam karung. Ular pun langsung dibawa oleh pengendara tersebut.
Video amatir ini mengabadikan penangkapan babi hutan di kawasan Banyu Asih, Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terlihat seekor babi hutan berukuran besar terjebak di sela-sela batu. Sejumlah warga bersama beberapa ekor anjing berhasil melumpuhkannya hingga mati. Babi hutan ini sengaja diburu usai menyerang Momo, 56 tahun, warga Pajar Bulan, Taraju. Akibat diseruduk babi hutan, pria paruh baya ini harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC Singaparna dalam kondisi kritis. Selain alami patah tulang tangan, korban juga menderita luka parah di bagian kepala, lengan, hingga tulang punggung. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban hendak memperbaiki saluran air yang mengairi sawahnya. Tanpa diketahui, babi hutan menyeruduk korban dari belakang. Akibat luka parah, korban harus menjalani operasi bedah. Meski belum sadarkan diri, ayah 3 orang anak ini dalam keadaan stabil. Babi hutan merambah masuk ladang diduga akibat aktivitas perburuan liar. Babi hutan diduga mengamuk usai anaknya dijerat pemburu babi hutan liar. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan. Serangan udara terjadi di beberapa lokasi, tepatnya di barat Laut Suriah dekat perbatasan dengan negara Turki. Serangan udara menewaskan sedikitnya 1 orang dan membakar beberapa truk di dekat perbatasan Bab al-Hawa. Serangan udara itu membuat Turki marah. Turki meminta Rusia untuk menghentikan serangan semacam itu, serta menambahkan pasukan Turki telah disiagakan untuk menghadapi serangan selanjutnya dari Rusia. Akibat serangan, terjadi kebakaran hebat. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Namun, api yang membakar truk dapat dikendalikan beberapa jam kemudian. Serangan artileri rezim Suriah mengenai sebuah rumah sakit di wilayah Idlib. Wilayah itu kini dikuasai pemberontak. Serangan udara menghantam halaman dan pintu masuk rumah sakit di dalam sebuah goa. Sedikitnya 6 warga sipil, termasuk seorang anak dan seorang wanita, tewas akibat serangan ini. Sementara 11 orang lainnya luka-luka. Pejabat senior kemanusiaan PBB menyebut, serangan militer Suriah yang mengenai rumah sakit itu mengkhawatirkan. Komisi Penyelamatan Internasional atau IRC juga mengecam serangan itu. Fasilitas kesehatan dilindungi di bawah hukum internasional dan seharusnya menjadi tempat berlindung di masa krisis. Fasilitas medis di Suriah telah beberapa kali terkena serangan udara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat, antara tahun 2016 hingga 2019, sedikitnya ada 337 serangan mengenai fasilitas kesehatan di Suriah bagian barat laut. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan.